Berdasarkan laporan peneliti dari University of Hong Kong, varian Omicron dikabarkan berkembang 70 kali lipat lebih cepat dibandingkan varian Delta pada jaringan bronkus. Temuan ini menjadi salah satu penjelasan mengapa varian Omicron lebih menular dibandingkan varian-varian sebelumnya. Tingkat keparahan gejala dari varian Omicron ditentukan tidak hanya seberapa cepat virus bereplikasi, tetapi juga oleh respon imun seseorang. Menyikapi ditemukannya kasus perdana penularan varian Omicron di Indonesia, Presiden Joko Widodo turut meminta semua pihak berupaya agar varian Omicron tidak menyebar secara luas di tanah air. Dengan penemuan ilmiah dalam beberapa waktu terakhir, benarkah varian Omicron dinilai lebih berbahaya dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami mengangkat tema ini bukan untuk membuat kekhawatiran berlebihan, menakut-nakuti, tapi tujuannya adalah untuk memperkaya informasi kita untuk memperkaya informasi kita bahwa kalau kita menganggap mungkin COVID-19 ini sudah mulai melandai, ya memang data yang dirilis oleh Satgas pun juga angkanya sudah cukup melandai. Tapi ada ancaman baru nih pemirsa, yang namanya varian Omicron, dan Indonesia pun juga sudah menangani kasusnya dengan 1 pasien dan 5 saat ini yang masih menunggu hasil. Ya, ini kemudian bisa menjadi kewaspadaan, nggak ada salahnya. Kemudian kita bisa memitigasi segala macam ancaman-ancaman baru, termasuk juga varian Omicron ini. Kita coba akan cari tahu sebenarnya apa varian Omicron ini, seberapa berbahaya, dan juga bagaimana mungkin perkembangannya juga di Indonesia. Karena sudah ada tadi seperti Arif Fadil sampaikan, sudah ada 1 pasien yang dirawat saat ini di Wisma Atlet Jakarta, dan juga ada 5 lainnya yang masih menjadi suspek dan juga menunggu hasil. Kita akan langsung tanyakan bersama dengan Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, dokter spesialis penyakit dalam, dan juga Pak Ahmad Rusdan Utomo, pakar biomolekuler. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mas Ahmad Rusdan, selamat pagi juga. Selamat pagi Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Prof, apa kabar? Oke, mungkin kita ingin minta pencerahan dulu ke Prof. Ari dia. Prof, judul kita sudah, benarkah varian Omicron ini lebih berbahaya gitu. Jadi mungkin berikan pencerahan kepada kami, Prof. Karena ada literasi kemarin juga kita baca 70 kali lipat lebih cepat penyebarannya. Apakah itu benar? Kemarin saja kalau kita dengar pada awal berkembangnya virus ini 500%, artinya 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan virus asli. Itu saja sudah membuat khawatir kita semua, terlebih juga dengan informasi baru ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat lebih berbahaya, ini memang tergantung dari kita bagaimana meninjaunya. Kalau itu kita lihat bahwa memang penularan cepat, betul di situ demikian adanya begitu ya. Saya ambil contoh misalnya waktu di awal itu misalnya dilaporkan 25 negara gitu ya awal. Kemudian 2 minggu kemudian itu naik jadi 40 negara. Nah, sekarang ini kan dalam waktu seminggu sudah lebih dari 80 negara gitu, termasuk Indonesia salah satunya. Jadi kalau kita bicara soal tingkat penularannya yang cukup cepat, itu memang lebih cepat dibandingkan Delta. Jadi kalau mau bilang itu berbahaya, berbahaya. Tapi sekarang kita melihat apa sih dampak buat pasien-pasien itu ketika mendapat Omicron. Nah ini juga kan kita lihat data-data dari luar. Ternyata memang gejala yang muncul adalah OTG atau gejala ringan. Tapi ini kan masih bisa kita lihat juga apakah tadi kita bicara nih. Kalau kita bicara soal seseorang terkena infeksi itu 3 hal ya. Pertama kalau kita bicara soal virus, ini bicara soal virusnya. Kemudian lingkungannya, dan kemudian yang kedua ada daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita baik, oke, sudah salah satunya adalah divaksin misalnya, tentu dampak ini juga bisa dikurangi gitu loh. Jadi ada kemungkinan memang ringan ini karena memang masyarakat lebih siap, kemudian di satu sisi juga daya tahan tubuh yang lebih baik, misalnya salah satu dengan vaksinasi gitu. Tapi tetap kita harus amati dulu perkembangannya mengenai Omicron di Indonesia ini. Oke, baik. Saya mungkin mau ke Mas Ahmad dulu. Mas Ahmad, kalau mungkin berbicara mengenai penyebaran, ini bidang Anda begitu, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat memang varian ini unik ya. Jadi banyak sekali mutasi di bagian apa yang disebut dengan spike gene gitu. Artinya yang berkaitan dengan reseptor manusia. Itu fenomenal sekali, ada 30 titik mutasi.
sebagai gambaran Delta itu cuma sekitar 8. Jadi ini lebih banyak. Yang kedua, kita juga lihat dari data terbaru dari Hong Kong, mereka melakukan studi secara laboratorium. Mereka mengkultur virus Omicron ini di jaringan paru, ya. Jadi bukan cuma sel paru, tapi jaringan paru, ya. Dan itu memang tadi angka 70 kali lipat tadi itu dari sana itu angkanya. Jadi luar biasa efektif dia dalam bereplikasi. Tapi tadi yang menarik juga yang disampaikan Prof. Faryal Syam, ini korelasi dengan orangnya gimana? Kalau tadi kan baru studi di kultur, memang ini bisa menjelaskan mengapa varian ini mudah sekali menular. Tapi apakah berkorelasi dengan misalnya gejala? Namun kalau saya pribadi, kita tidak boleh hanya melihat dari gejalanya saja. Satu hal yang kita tidak ketahui, misteri dari COVID ini adalah jangka panjangnya, Mbak. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak muda ini tidak bergejala, tapi pertanyaannya, nanti sekitar 20 tahun lagi, apakah mereka punya efek jangka panjang? Itu sebabnya jangan pernah meremehkan COVID ini. Jangan juga berpikir, ya sudah saya biarkan terinfeksi, gejalanya ringan. Kita masih belum tahu. Efek jangka panjang maksudnya apa ya, Mas Ahmad Rusdan? Ya, jadi kita ketahui target dari masuknya protein ini adalah protein ACE2, ya, angiotensin converting enzyme. Kita ketahui protein penting buat manusia ini untuk mengatur fisiologi tekanan darah tubuh. Dan juga banyak ditemukan di berbagai organ, salah satunya seperti pankreas misalnya. Kita ketahui pankreas itu untuk membentuk insulin. Dan kita ketahui kalau sel pankreasnya rusak, tidak bisa produksi insulin, apa yang terjadi? Diabetes. Nah, hal ini harus kita waspadai juga. Untuk jangka panjangnya. Saat ini mereka mungkin belum merasakan, tapi efek jangka panjangnya mungkin ada. Jadi yang menarik sebetulnya dari data, kalau kita nanti pantau 10 tahun lagi, lalu kita kilas balik, itu para alumni COVID yang pernah terinfeksi COVID, bahkan mereka mungkin tidak tahu kalau terinfeksi COVID, itu apakah punya satu insiden penyakit yang berbeda dari generasi yang tidak pernah terpapar COVID. Jadi artinya memang yang aman untuk mencapai antibodi yang sama seperti infeksi alami, ya vaksinasi. Itu sebabnya kenapa kita selalu menganjurkan vaksinasi dan plus masker, ya. Karena kan vaksinasi itu untuk mengurangi gejala dari COVID, tapi untuk memutus penularan itu dengan MPI, non-pharmaceutical intervention, yaitu masker dan jaga jarak. Hindari terlalu lama di paru untuk dan sebagainya. Mas Ahmad. Oke. Kamu dulu atau saya Mas dulu? Ahmad, mungkin kalau bisa dilihat dampak jangka panjangnya ini, apakah dari setiap varian itu berbeda-beda? Nah, kalau menurut saya sih enggak, ya. Kalau menurut saya ini kan varian itu masih merujuk ke virus yang sama. Kita masih bicara virus yang sama kok. Jadi yang berbeda itu memang cara mereka masuk ke dalam selnya itu sedikit lebih efektif, gitu kan? Penyebarannya mungkin lebih cepat. Tetapi ini masih virus yang sama. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai. Apalagi mereka yang sampai gejala berat misalnya, itu kan parunya sudah nggak sama lagi. Kita banyak teman gitu ya, mereka sudah pernah terkena, mereka naik tangga di rumah mereka sendiri sudah ngos-ngosan. Ini menunjukkan ada paru yang sudah tidak sama seperti sebelum infeksi. Jadi hati-hati ya. Oke, sedikit ke Prof. Ari Fahrial melanjuti pernyataan analisa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Rusdan, Prof. Anda tadi menyimak ya pernyataannya, artinya jangan jangka panjang. Pankreas yang domainnya adalah penghasil hormon ya, insulin itu. Nah ini jangan sampai misalnya tidak berproduksi lagi hal tersebut. Bagaimana, Prof? Kira-kira, Prof? Jadi itu yang disebut dengan istilah long COVID, ya. Kita mesti mengetahui bahwa ini penyakit baru. Dan kasus-kasus pertama dari COVID ini kan terjadi pada Januari, Februari. Ya, jadi ini kita memang masih membutuhkan waktu lagi. Bagaimana sih kasus-kasus ini selanjutnya dalam beberapa tahun ke depan? Yaitu nanti kita lihat ilmunya, ilmu prognosis namanya. Nanti kita akan lakukan riset cohort ya mengikuti tersebut. Tapi memang ada satu pesan begini. Ketika organ tubuh kita itu mengalami suatu proses infeksi, maka memang akan terjadi, kalau infeksinya berat, itu akan terjadi proses penyembuhan yang dalam tanda petik memang bisa menimbulkan kecacatan. Saya ngambil contoh ini deh, TB paru ya, pasien yang sudah pernah terinfeksi TB paru. Ya sampai kapanpun yang memang waktu itu memang terjadi, kita bilang adanya suatu infiltrat ya, jadi ada gambaran perselubungan di paru pada saat dia kena infeksi TBC paru-paru itu dalam kurun waktu tertentu ketika di ronsen lagi walaupun sudah dinyatakan sembuh itu tidak bisa kita bilang hilang, jadi masih ada yang kita bilang bekas TB misalnya tuberkulosis. Nah
ini yang menarik pada COVID. Tentu ini nanti kita akan amati selanjutnya nih, bagaimana pasien-pasien yang waktu itu misalnya dengan kondisi kerusakan paru yang cukup signifikan tapi survive. Nah, apa yang terjadi gitu. Jadi ini yang memang harus diamati. Tapi kalau bicara soal long COVID, ini saya juga lihat beberapa kasus-kasus karena kebetulan kan saya juga masih ketemu dengan pasien-pasien yang sekian lama sudah COVID, itu memang dengan perjalanan waktu gejala-gejala itu akan membaik dengan sendirinya gitu ya. Jadi ini hal satu yang satu yang kita harus perhatikan. Betul tadi yang Pak Ahmad bilang, dia di awal mungkin naik tangga sesek. Tapi dengan perjalanan waktu itu akan berkurang. Jadi riset-riset pun menunjukkan hal tersebut. Tapi tadi nih, kalau memang pada saat itu terjadi dalam tanda petik suatu proses penyembuhan sehingga ada kecacatan dalam organ-organ tersebut, nah ini yang kita tidak tahu. Artinya apakah ini memang akan berproses teruskah atau hanya stop seperti itu. Jadi ini terus terang saja adalah tantangan kami ya, para akademisi, para peneliti, para klinisi melihat kasus-kasus yang memang ada history dengan perawatan COVID-19. Saya pun sebagai seorang dokter penyakit dalam selalu bertanya, Ibu pernah COVID, Bapak pernah COVID atau tidak? Karena itu nanti akan saya coba cari korelasinya ketika dia mengalami keluhan pada saat datang kepada saya. Ini menarik, Prof. Ini menarik, tapi kita tahan dulu ya, Prof ya. Kita usai jeda akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.